Selamat bertemu kembali di kuliah kalkulus. Kali ini kita akan membahas penggunaan turunan pada masalah praktis. Praktis di sini ya sesuatu yang mungkin pernah dilakukan di dalam masalah teknologi ataupun hal-hal yang di kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan diketahui karton berbentuk persegi panjang berukuran seperti itu, pada keempat ujungnya dipotong persegi dengan ukuran sama. Sisanya dibuat menjadi kotak tanpa tutup. Tentukan ukuran persegi agar kotak tersebut mempunyai volume yang paling besar. Jadi seperti ini, ukurannya adalah 24 panjangnya, dan ini 9 ya. Jadi di setiap ujungnya itu dipotong berbentuk persegi, kemudian ini ditekuk akan terbentuk kotak. Ya, jadi tentukan ukuran persegi agar kotak volume yang terjadi itu paling besar. Nah, ini menggunakan wolfram. Jadi kita lihat bahwa ini adalah bentuknya adalah persegi ya. Jadi kita bisa mengubah urutannya agak sedikit beda. Gitu. Ini gambarnya harus begini. Yang ini agak beda ya. Kemudian X-nya itu kita bentuk. Nah, jadi seperti itu. Sayang layarnya tidak cukup. Di bawah ini ada volume dan turunannya. Kita akan menyelesaikan ini dengan menggunakan turunan. Jadi kalau bisa bereksperimen, kalau dia bentuknya hampir persegi, kapan dia maksimum ya. Jadi umumnya akan terjadi maksimum itu kalau ukuran kotaknya itu tidak ekstrim ya, tidak terlalu lonjong, tidak terlalu lebar gitu. Oke. Jadi misalkan ukuran persegi tersebut adalah X, volume balok adalah tinggi kali lebar kali panjangnya. Dengan dikalikan seperti ini, daerah definisi fungsinya tentu ini harus positif, ini juga harus positif ya. Jadi dalam hal ini X-nya harus lebih kecil dari 12, sedangkan di sini X-nya harus lebih kecil dari 4,5. Jadi daerah definisinya adalah seperti ini. Turunan fungsinya saya kira mudah. Oke. Nah, seperti pada yang lalu, kita mencoba di ujung titik stasioner dan kalau perlu titik kritis, titik singular. Tapi dalam hal ini tidak ada titik singularnya. Jadi perhatikan bahwa titik kritis atau stasioner itu diperoleh dari ini sama dengan 0, jadi ada 2 dan 9. Nah, di dalam hal ini hanya X sama dengan 2 yang masuk ke dalam daerah definisi. Nah, nilai turunannya kita lihat bahwa dia 2 ya, dan kita hanya cukup memandang dari 0 sampai 4,5 ya, jadi daerah ini. Saya kira bisa dilanjutkan bagaimana mencari nilai X yang sebetulnya ya. Jadi ada yang terhilang. Jadi di kiri dari X-2 fungsinya F-nya naik ya. Jadi dia naik, kan dia akan ekstrim, terus turun terus sampai 4,5. Jadi kurang lebih V itu akan maksimum pada saat ukurannya 2. Contoh lain, tentukan suatu silinder tegak
yang berada di dalam kerucut tegak dengan tinggi A dan jari-jari alas B sebesar mungkin. Nah, ini mungkin ini kurang, soalnya kurang, ini sebesar mungkin. Jadi bentuknya seperti ini, kerucut tegak, dan ini silinder ya. Nah, ini bisa dipandang, mungkin persoalannya menjadi diketahui segitiga, kemudian dibuat persegi panjang yang paling besar, juga bisa begitu. Oke. Lanjut. Nah, seperti tadi saya katakan, kita bisa melihatnya di suatu segitiga ya. Jadi di sini R itu adalah jari-jari silinder, B itu jari-jari kerucut, H itu adalah tinggi silinder, dan A itu adalah tinggi dari kerucut. Jika tinggi silinder adalah H, maka jari-jari R dapat ditentukan melalui segitiga kesebangunan itu ya. Jadi atau melewati bahwa sudut ini ya, itu sama untuk segitiga kecil ini dan segitiga besar. Jadi dalam hal ini A min H, ya, A min H itu ini ya, dibagi R itu akan sama saja dengan A seluruhnya dibagi B. Jadi dalam hal ini hanya sama dengan A minus A min B R. Jadi agak sedikit terbalik di sini ya. Jadi di sini R, kalau R-nya tertentu maka H dapat ditentukan. Ini mungkin kalimatnya harus diperbaiki. Jadi volume silindernya kita buat menjadi fungsi satu variabel, yaitu hanya bergantung pada R. Ya, jadi bisa dihitung di sini. Daerah definisinya tentu harus lebih kecil dari dalam hal ini harus positif. Ya. Jadi R-nya harus berada di sini. Turunan fungsi tersebut dan titik stasionernya adalah R sama dengan 0, R dari sini 2/3 B, dan titik ekstrimnya saya kira ini bisa dilihat di titik ekstrimnya adalah 0, 2/3 B dan B ya, ini termasuk titik pada batasnya. Oke, saya kira bisa diselesaikan. Nah, contoh lain. Jadi ada seorang yang berada di A akan menuju ke B. Ya, sembarang suatu sungai dengan lebarnya 3 km. Maunya secepat mungkin. Masalahnya berenang kecepatannya berapa, berlari kecepatannya berapa, dia harus memilih nanti apakah melewati A, C terus lari, A, D terus lari, atau langsung ke A, B. Ya, salah satu cara adalah menyeberang ke C, kemudian berlari sepanjang CB, atau dia langsung dapat menuju ke B, atau menuju ke D, kemudian berlari menuju ke B. Jadi tergantung mana yang lebih cepat. Jika ia mendayung dengan kecepatan 6 km per jam dan berlari 8 km, di manakah ia harus turun agar ia dapat mencapai B secepat mungkin? Misalkan ia turun di D dan jarak CD ini X begitu. Jarak yang harus ditempuh dengan kapal pada akhirnya adalah 9 dari 3 kuadrat ditambah X kuadrat. Waktunya adalah
jarak dibagi kecepatan. Waktu total adalah ini waktu mendayung, ini waktu berlari. Dengan X-nya tentu dari 0 sampai 8. Tidak mungkin dia lari ke sana dulu. Kita harus mencari nilai minimum T. Jadi turunkan saja. Seperti ini. T aksen 0 ekivalen dengan ini. Jadi kemudian kita harus mencoba mencari jawab dari persamaan ini. Saya kira cukup sekian. Dapat dilanjutkan sendiri.